Salam, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh mengadakan ibadah keluarga dalam rangka perayaan Jumat Agung. Tepatnya pada hari ini tanggal 10 April tahun 2020, di mana bukan karena kebetulan saja bahwa wabah COVID-19 ini merajalela di seluruh dunia sehingga ibadah di gereja-gereja saat ini tidak diadakan, tapi yang diadakan semua diusahakan untuk beribadah di rumah. Dan pada pagi yang indah ini kita bersyukur kita bisa mengadakan ibadah keluarga dalam memperingati Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kita pada pagi yang indah ini. Sebelum ibadah akan dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Jikalau ada dosa, ada pemikiran-pemikiran jahat, biarlah kita serahkan kepada Tuhan, mohon ampun, supaya pagi ini kita boleh dilayakkan untuk mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Kiranya kasih Tuhan yang memberkati. Mari saudara-saudara kita berdoa masing-masing. Haleluya. Hosana, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa Surgawi, biarlah kami membuka ibadah keluarga kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan ini ya Bapa, apa yang kami perbuat pada pagi yang indah ini, semoga ini menjadi berkat buat keluarga kami khususnya, dan juga buat semua orang yang mungkin juga saat ini mereka juga pada mendengarkan acara demi acara di gerejanya masing-masing dalam live streaming. Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatan. Tanpa
termasuk di negara kita juga sedang melanda saat ini. Sampai saat ini, apa yang bisa kita perbuat, saudara? Virus ini tidak memandang orang kaya, orang miskin. Virus ini tidak memandang asal saudara pandai, saudara pintas, atau saudara bodoh. Virus ini juga tidak memandang saudara ganteng, cantik, atau jelek, atau buruk rupa. Tidak. Virus ini tidak memandang siapapun. Virus ini begitu dahsyatnya. Dia akan menghantam setiap orang yang akan dihantamnya. Begitu hebat virus ini, saudara-saudara. Biarlah pagi yang indah ini kita hanya berseru kepada Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka niscaya kita akan terlepas, kita akan bebas dari segala malapetaka ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagi sekali lagi. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Tuhan suaramu, Engkaulah kuatku, haleluya, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesuslah, Yesus harapan dalam hidupku. Haleluya, Yesuslah harapan dalam hidup kita. Benar, saudara-saudara. Kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus akan salib. Saat ini ia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu. Saat ini, sekali keresek. Haleluya, haleluya. Saudara membayangkan 2000 tahun yang lalu. Saat ini Tuhan Yesus masih dalam penganiayaan. Penganiayaan yang begitu luar biasa. Maka pagi ini kita akan menyanyikan sebuah salib. Karena salibnya kita telah ditebus, kita telah dibebaskan dari dosa-dosa.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan akan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, silakan Mami berdoa untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian yang sudah kita berikan kepada Tuhan, panjatkan kepada Tuhan, dan semuanya menjadi berkat juga buat kita semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi umat manusia, Allah yang telah merelakan anaknya untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Pagi ini kami datang ya Bapa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih karena kasih setia Bapa kepada kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Bapa. Hanya inilah yang bisa kami berikan ya Bapa. Biarlah kami terus untuk selalu bersyukur di dalam pujian dan penyembahan kami, sehingga Bapa disenangkan lewat pujian kami ini. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih Tuhan mau berkorban, bahkan merelakan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kami boleh ada saat ini Tuhan. Dan bahkan kami bukan hanya hidup sebagai manusia biasa, tapi kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami hidup sebagai ahli waris kerajaan sorga, karena kami sudah diperdamaikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang sudah tercurah di atas kayu salib. Haleluya. Darah yang sudah menyucikan hidup kita semua, bahkan menyelamatkan dunia ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu.
Biarlah kami selalu menyadari ya Tuhan akan pengorbanan Tuhan ini. Jangan sampai kami menyia-nyiakannya. Jangan sampai kami menyakiti hati Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menurut pada kehendak Tuhan, taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Kan hanya dengan tunduk dan taat kepada Tuhan, maka kami akan selamat ya Tuhan. Beri kami kuasa, beri kami kemampuan untuk kami taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami rasakan hadirat Tuhan ada di tengah kami. Amin. Kami rasakan urapan-urapan yang baru turun di tempat ini. Amin. Kami rasakan lawatan Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dengan hikmat yang dari surga, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Urapi secara khusus untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pewahyuan yang dari surga menaungi hamba-Mu ini. Amin. Mulut, lidah, perkataannya, hati, pikirannya, semua dipenuhi dengan urapan yang dari surga, dipenuhi dengan hikmat yang dari surga. Sehingga apa yang keluar dari mulut lidahnya semuanya hanya berasal dari Tuhan Yesus. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan buat kami. Sampaikanlah pesan-pesan dan nasihat Tuhan buat kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Dan bagi kami yang mendengarkan pun Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian yang dari Tuhan Yesus. Tuhan membukakan, Tuhan menyingkapkan setiap rahasia firman ini Tuhan, sehingga menjadi jelas dan terang buat kami. Mengerti dengan benar akan firman ini Tuhan. Dan kami pun diberi kuasa untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah buat kami, kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Dalam apapun sebentar. Tidak kena semua kita. Udah, maju dikit-dikit. Di sini salah. Ya emang papinya sih ke situ bukan aku. Ya. Oke. Kita akan mendengar sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur ya. Hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang aneh terjadi di dunia ini. Selama 50-an tahun hidup papi ya, selama kurang lebih juga 50 tahun papi bergereja, baru kali ini kita mengalami, dan tentunya kalian juga mengalami masa-masa saat ini. Ini pertama kali ibadah mingguan ditiadakan. Lalu ibadah-ibadah perayaan raya khususnya ibadah saat ini Jumat Agung di gereja ditiadakan. Hanya karena adanya wabah virus COVID-19 ini. Bukan saja di Indonesia, tapi ini sampai ke seluruh dunia. Bagaimana bisa peristiwa ini bisa terjadi sebenarnya? Tentu ini semua karena perbuatan ada kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis yang mengganggu. Tapi lihat semuanya, tangan Tuhan tetap berkarya. Tangan Tuhan tetap turut campur dalam peristiwa ini.
nama Tuhan tetap mau ditinggikan, diagungkan. Buktinya, sekalipun gereja tertutup, tapi rumah-rumah, setiap rumah tangga Kristen tetap mengadakan ibadah. Hari ini, bukan di Indonesia, di seluruh dunia, berapa banyak tempat-tempat ibadah di rumah ini diadakan. Hari ini saja pasti banyak, karena hari ini dipercayakan sampai ke seluruh dunia ini. Begitu hebatnya, saudara. Dan ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Ini boleh menjadi sesuatu peristiwa buat cerita nanti di masa depan kita. Mungkin ke anak cucu kita nanti, saudara-saudari kami. Anak-anak ini bisa menceritakan, pernah terjadi. Tapi umat Tuhan tidak kalah, tetap bisa beribadah. Amin, saudara. Kita bersyukur. Kembali kita akan ya, tema kita pada pagi ini, kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan. Ya, kita belajar teladannya apa sih, mulai dari perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Perjalanan pelayanan Tuhan Yesus itu akan kita pelajari dimulai dari Yesus itu dibaptis. Ya, Yesus dibaptis. Oke, biar kalau nggak papi aja baca aja ya. Di Matius 3 ayat 13 sampai 17. Perikopnya di sini dikatakan adalah Yesus dibaptis Yohanes. Kalian tahu siapa Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu nggak Yohanes Pembaptis itu siapa? Apanya Tuhan Yesus? Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah saudaranya sepupu dari Tuhan Yesus. Kokohnya kalau istilahnya. Karena Yohanes Pembaptis lebih tua dari Tuhan Yesus. Dan ibunya kakak adik. Jadi pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari Yohanes Pembaptis. Dibaptis oleh Yohanes. Coba ya. Papi akan bacakan ya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya adalah Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes dan untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sekali lagi, tapi baca ya ayat yang kata-kata terakhir ini. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, Tuhan Yesus inilah yang awal memulai pelayanan. Dibaptis ini adalah tradisi bagi umat Kristen, atau dari zaman dulu adalah umat Yahudi itu dibaptis. Dan Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis karena dialah salah seorang yang para membaptis hampir banyak seluruh orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Allah, maka dibaptis. Dan Tuhan Yesus datang pada Yohanes tahu siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Sangat-sangat tahu Yohanes itu. Tetapi Tuhan yang
secara fisik yang ada di depan Yohanes itu, saat itu Yesus menyatakan sungguh-sungguh adalah sebagai seorang manusia. Sekali lagi saudara, Yesus saat itu adalah menjadi seorang manusia, murni 100% manusia. Maka dia mau dibaptis oleh Yohanes. Tetapi karena memang kehadiran Tuhan Yesus itu adalah tujuannya adalah sudah direncanakan oleh Bapa di surga, dia untuk melayani pekerjaan Bapa di surga di muka bumi. Untuk apa kedatangan Tuhan Yesus? Katakan dia awalnya adalah memang untuk mengampuni umat manusia. Nah, akan menjadi penolong bagi umat manusia di muka bumi ini. Itu tugas pelayanan Tuhan Yesus itu. Memberitakan Injil kerajaan surga. Itu yang dimulai dari apa? Dibaptis. Lalu setelah dibaptis, ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini, dari peristiwa ini? Sangat mudah kita bisa mempelajari. Kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sama. Kita juga sebagai wujud pernyataan bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita mau melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, awalnya adalah kita apa? Dibaptis. Kita dibaptis. Makanya orang yang dibaptis itu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau menyerahkan seluruh kehidupannya untuk menjadi anak Allah. Mungkin waktu kita dibaptis, semua kita udah dibaptis, kita baptis semua, selam semua sama seperti selam, lalu diangkat begini. Nah, mungkin waktu kita setelah di selam ini kita diangkat begini, kita tidak seperti yang terjadi waktu sapa kayak Tuhan Yesus ya. Nggak ada yang kata-kata dari surga kedengaran, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku. Mungkin kita tidak pernah mendengar, nggak ada yang kita mendengar. Emang tidak pernah mendengar. Tapi sesungguhnya, jikalau memang baptisan yang kita terima atau baptisan yang kita lakukan itu ada baptisan kudus, baptisan yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya saya percaya bahwa suara Allah itu ada. Itu pasti ada. Dan dicatat oleh para malaikat di surga. Setiap orang yang dibaptis bukan saja dicatat di dalam akte di gereja, akte baptisan di gereja, tapi kita yang terpenting adalah menerima akte baptisan kita itu adalah di surga. Karena pasti Allah itu mengatakan, Allah melihat dari atas waktu saudari dibaptis itu, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi dari awalnya kita mau menjadi orang Kristen, bahkan kita mau melayani, inilah di sini kita sudah dipersiapkan untuk menjadi anak Allah. Tapi dalam perjalanan waktu berjalan setelah dibaptis, terus berjalan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu buruk. Kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus kembali lagi setelah dibaptis, awal pelayanan Tuhan, kurang lebih selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Coba saudara lihat betapa banyak pelayanan yang sudah Tuhan lakukan. Terus saudara terus membaca firman Tuhan, mulai dari yang pertama yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur.
terus melayani, mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Injil kerajaan Allah diberitakan. Orang-orang diajarkan akan ajaran-ajaran yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu Tuhan Yesus juga melakukan mujizat demi mujizat. Itu pelayanan Tuhan. Mujizatnya apa aja? Mulai dari orang yang sakit apa saja, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang spektakuler lagi, yang sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada seorang pun bisa melakukannya itu kecuali kalau kehendak Allah itu. Ya, itu pelayanan yang luar biasa, mujizat luar biasa, membangkitkan orang mati. Contohnya Lazarus dibangkitkan setelah berapa hari mati. Tidak pernah ada. Nah, itulah pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Selama sangat singkat, kurang lebih 3,5 tahun. Ingat, jadi apa yang Allah katakan waktu dibaptis, inilah anak yang kuasa, kepadanya Allah berkenan, sudah terlihat. Ngerti semua dari sini? Ngerti kan? Jadi melihat pelayanan. Nah, itu pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Sekarang bagaimana dengan kita? Sudah berapa tahun saudara dibaptis? Mungkin saudara sudah dibaptis pasti lebih dari 3,5 tahun. Tapi dibaptis dari tahun 76. Berarti sudah berapa? 44 tahun dibaptis. Apa hasil pelayanan Pak? Mungkin belum ada hasilnya. Lalu mungkin kalian sendiri sudah berapa tahun saudara kalian? Ada 10 tahun? Belum ada. Tapi yang pasti lebih dari 3,5 tahun. Dan apa hasilnya? Sudahkah kalian menunjukkan pelayanannya? Di mana itu pelayanannya? Pelayanannya bisa di gereja, memang bisa di gereja. Tapi di mana saja bisa menjadi pelayan Tuhan? Di rumah, di sekolah, di tempat kerjaan. Itu kita semua bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita bisa bertanya pada diri sendiri, Tuhan yang sudah 3,5, cuma 3,5 tahun untuk melayani, begitu hebatnya, banyak pelayan-pelayan. Tapi saya yang sudah 40-an tahun masih dibaptis, atau kalian yang sudah lebih dari 3,5 tahun dibaptis, apakah ada hasil pelayanan? Saudara nanti bisa jawab sendiri. Kalian masing-masing jawab sendiri. Makanya kalian berkomitmen belajar saat ini teladan Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanannya. Mungkin saudara bilang, saya tidak bisa mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan karena saya bukan seorang pendeta. Saya tidak bisa mengadakan mujizat seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit karena saya bukan seorang pendeta. Tidak, bukan begitu. Dalam pelayanan sebagai umat manusia, sebagai orang Kristen saat ini, kita ini tugas kita hanya melayani. Kadang kita suruh berdoa, kita berdoa untuk orang yang sakit, kita berdoa saja. Untuk kesehatan, untuk apapun kita berdoa. Soal hasilnya, biarlah itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan. Papi melakukan itu. Papi belajar. Masih terus belajar dalam penyampaian firman Tuhan. Bukan sempurna atau apalagi pandai sama sekali, tidak.
Tapi tugas kita hanya menyampaikan, memberitakan saja. Jadi biarlah kalian juga mau sungguh-sungguh belajar pelayanan. Sekali lagi dikatakan melayani itu di mana saja. Melayani. Tapi harus dengan niat yang baik. Dengan hati yang sungguh-sungguh sebagai pelayan. Nah, disitulah nanti Allah Bapa kita yang di surga akan sungguh menyata dan terbukti. Mungkin dari awalnya, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Dan semoga itu berkenan kepada kita. Mungkin sehari ini kita belum bisa menyatakan, boro-boro gue berkenan di hadapan Tuhan. Hidup gue masih penuh dengan kejahatan. Jahat. Biarlah saudara kalian semua masing-masing berpikir bagaimana kita mencontohkan pelayanan Tuhan ini. Oke? Apakah Tuhan Yesus Kristus melayani cuma sampai di situ? Sampai mengadakan mujizat-mujizat itu? Ternyata pelayanan Tuhan Yesus itu belum selesai. Tuhan masih ada lagi pelayanan. Ada tugas besar yang masih harus dihadapi dan dilakukannya lagi. Apa itu tugas besar lagi? Coba kita baca lagi. Lukas 22. Doa di Taman Getsemani. Nah, tapi bacain ya. Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Begini demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Ayat 39 dan nanti seterusnya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa-Ku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam tangan pencobaan. Pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dilakukannya melalui pendiriannya masih belum berakhir ternyata. Ada satu lagi terkasih. Sebelumnya sebelum di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi meninggalkan dunia ini. Karena salah satu muridnya itu akan mengkhianati dia. Ia akan ditangkap, dibunuh, dan disalibkan. Tapi sebagai manusia saat ini, ia berdoa, dan dikatakan sampai ketakutan, karena Tuhan tahu apa
yang akan terjadi. Dia bisa melihat ke depan, tahu sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Luar biasa. Makanya dia begitu takut. Sampai-sampai katanya peluhnya itu seperti tetesan darah. Peluh itu keringat. Bayangin kalau sudah keluar keringat. Kita aja kalau sampai keluar keringat dingin aja udah ketakutan. Ini bayangin takutnya luar biasa. Apa yang kita pelajari juga dari sini? Yesus Kristus Tuhan kita yang begitu pelayanannya begitu hebat sekali. Hebat luar biasa gitu. Sampai akhirnya dia juga mengalami suatu ketakutan. Kita juga pasti mengalami ketakutan itu. Menyampaikan firman Tuhan, apalagi misalkan Pak disuruh menyampaikan, apa ada takut? Takut. Kita takut, pasti takut, cemas, khawatir, takut nggak bisa lah, takut tadi hina orang lah, takut disepelekan orang, diledek orang. Ya itu pasti, ketakutan itu pasti menimpa siapa juga. Kalian juga di gereja misalkan tugasnya apa? Sebagai pemain piano, sebagai song leader, atau sebagai seorang apa tuh namanya, tari gitu, tamborin apa atau yang lain, pasti ketakutan itu pasti ada. Itu wajar berarti, itu wajar aja, itu proses aja, jadi dijalani. Jadi dalam hidup ini ketakutan itu pasti ada dalam hidup kita. Cuman bukan berarti ketakutan itu menghambat pelayanan kita. Benar enggak? Di dalam kehidupan nanti ya, di masyarakat, ini semua mengalami. Nanti kalau kalian sudah, contohnya Milka yang sudah lulus sekolah ya, di tempat kerjaannya cara apa yang dia alami di tempat kerjaannya? Banyak masalah di tempat kerjaan. Menghadapi orang ini, si A, si B, si C, menghadapi orang aja, teman-teman aja, udah sesuatu yang bisa menjadi jengkel atau apa segala macam. Bener nggak Mil ya? Ada yang seseorang jengkel. Apa? Temu dosen patuhan aja deket-deketan dosen ya, yang untuk belajar aja, segala ketidaksenangan segala macam apa. Itu belum lagi menghadapi tantangan hidup yang lain. Kalian yang masih kuliah, apa tantangannya, ketakutannya? Ya itu dia, menghadapi ujian lah, UAS, ulangan segala macam, belajar yang penuh ketakutan juga, segala macam. Jadi bukan dalam pelayanan aja yang ketakutan, di dalam kehidupan ini takut. Sekolah ini, lalu mami yang di rumah, apa nggak ada ketakutan, kekhawatiran juga? Begitu banyak, udah pasti ada. Cemas, mikirin, pusing segala macam, itu pasti ada. Jadi wajar orang-orang ketakutan, itu wajar. Bener gak nih? Coba tanya si mami, pusing nih mikirin di dapur, mikirin mau masak apa. Bener gak? Mau masak besok aja udah pusing, mau ke pasar mau beli apa-apa aja udah pasti udah pusing. Bener gak? Mikirin ini buat besok, buat lusa, masak ini, besok mau masak apa, mau beli sayur apa, mau beli daging apa. Itu pasti pusing dipikirinnya. Kalau sampai pusing, ketakutan, ya bahaya, bisa sakit penyakit nantinya. Itu mami. Bagaimana kalau orang-orang lain bukannya mikirinnya besok gua mau beli sayur apa, belum mau masak apa, tapi kalau orangnya nggak punya duit, jauh lebih parah lagi. Dia mikirnya
besok gua bisa makan apa enggak. Lusa bagaimana gua? Kalau besok aja gua gak bisa makan, mau makan apa? Itu ketakutan itu. Tapi ingat, semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus bisa sebelum waktunya datang, dia berdoa. Biarlah, katanya kan doanya begini, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan tapi menyerahkan, benar-benar berserah. Walaupun sesungguhnya Tuhan takut sama sekali. Tapi biarlah, dikatakan biarlah yang saya serahkan ya cawan ini. Biarlah kehidupan saya serahkan pada Tuhan. Istilahnya, kalau mati-mati, tapi bukan atas kemauan dari orang-orang itu atau kehendak kita, bukan. Kalau kehendak Tuhan. Dan sampai akhirnya, singkat ceritanya, Yesus benar-benar ditangkap. Pasukan Romawi datang bersama dengan para imam-imam dengan prajurit-prajuritnya. Yesus ditangkap. Setelah ditangkap, prosesnya adalah dianiaya segala macam. Nah, disitulah kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Ternyata terbukti ketakutan yang Tuhan rasakan itu terbukti. Karena sebagai manusia dia takut, dan benar terjadi. Waktu dianiaya, kalau kita bisa melihat, nonton filmnya yang terakhir itu, bagaimana dicambuk. Bukan dicambuk cuma dengan sabuk, dari biasa sabuk itu ya, tambang bambu itu, bukan. Tapi ternyata si sabuknya itu diiketin lagi, ada kail kayak gitu, pisau. Jadi waktu nempel tuh, dicepuk itu, daging copot, copot. Bagaimana penderitaan itu Tuhan sampai meleleh. Sampai akhirnya pada hari ini yang kita peringati Jumatan, sekitar jam 12, akhirnya Tuhan Yesus disalib. Sampai akhirnya kurang lebih jam 3 petang dikatakan Yesus akhirnya mati. Dan artinya pelayanannya sudah selesai dan berhasil. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang Kristen, kita yang sudah dibaptis, apakah kita melakukan pelayanan seperti Tuhan Yesus? Mungkin kita tidak melakukan seperti spektakuler itu, tidak. Tapi apakah sebagai seorang Kristen, sebagai pengurus gereja, mungkin kita dibaptis ini, atau sebagai seorang pendeta, seorang gembala yang lain-lainnya, apakah sudah melakukan pelayanan seperti kayak Tuhan Yesus sampai akhirnya? Apakah sudah selesai sampai dari perjalanan, dari dibaptis sampai akhirnya gitu, selesai gitu, didapatinya dia sebagai anak, benar-benar inilah anak yang kukasihi. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat, ada banyak orang Kristen, baik itu sebagai jemaat, pengurus, pendeta sampai gembala, ada banyak yang tidak sampai menyelesaikan sampai akhir. Di dalam pertengahan perjalanannya banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh. Ingat saja, banyak yang jatuh. Dia tidak menyelesaikan sampai akhir. Dan biarlah pagi ini firman Tuhan mengajar kepada kita,
kita mau belajar menjadi anak Tuhan sampai akhir. Akhirnya sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita didapati sebagai hamba yang baik, sebagai anak yang baik, sampai saat sesuai dengan waktu kita dibaptis, yang dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu yang kita harapkan, itu yang Papi harapkan, semua yang kita harapkan. Jangan sampai waktu kalian meninggal, ada orang yang meninggal, namanya Paulus, namanya Yohanes, adanya di penjara. Ada orang Kristen yang namanya Stefanus, seorang pendeta atau seorang apa, meninggalnya ada di rumah bordir, ada di hotel bersama wanita-wanita susila. Ada yang tadi Papi bilang, ada yang di penjara karena membunuh, karena korupsi, karena macam-macam segala kejahatan. Jadi biarlah kita belajar sekali ini. Kita belajar teladan Tuhan Yesus. Dia mau dari awal dari sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu yang disebutnya berhasil. Dan inilah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Inilah anak yang kukasihi. Sungguh-sungguh anak yang kukasihi. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat buat kita semua, bahwa teladan Tuhan Yesus Kristus itu boleh menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita akan mengadakan perjamuan kudus, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Salibnya Salib. Mari kita akan menyanyikan salibnya, dan kita akan mempersiapkan juga perjamuan kudusnya ini. Ini saudara-saudara, jamuan kudus yang ada yang bisa kita beli di toko online ada. Ini bisa dipakai di rumah. Gereja-gereja besar pun sudah melakukan itu. Silakan bisa. Nah, siapin dulu bukan. Nah, kita akan nyanyikan lagu salibnya. Selamanya mulia.
sebelum kita memulai perjamuan kudus, biarlah Milka berdoa terlebih dahulu untuk perjamuan kudus ini, dan ucapan syukur juga atas pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita nanti semua dilayakkan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Pagi dan siang ini kami sudah bisa beribadah dalam keluarga kami ini Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami juga bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus buat pengorbanan Tuhan bagi kami, kisah hidup Tuhan mulai dari Tuhan lahir, dibaptis sampai Tuhan melakukan banyak perkara-perkara mujizat-mujizat dalam 3,5 tahun, hingga diakhiri dengan Tuhan yang rela mati di kayu salib menderita bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, mungkin kami memang tidak ada apa-apanya, kami bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sudah rela berkorban bagi kami, bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih ya Tuhan untuk selamatkan. Bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengambil penderitaan itu dari kami semua, sehingga kami tidak perlu menderita lagi di akhirnya. Kami bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan, kami bisa diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan, buat berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua yang kami peringati pada hari ini, di Jumat tahun ini ya Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini juga ya Tuhan, kami sama keluarga kami ini Tuhan, kami datang untuk menerima perjamuan kudus Tuhan, seperti yang sudah Tuhan ajarkan pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Tuhan mengambil roti dan mengambil anggur, Tuhan membagi-bagikan sebagai perjamuan kudus Tuhan. Mungkin ini memang hanya sebagai perlambangan, sebagai kayak ritual ya Tuhan, untuk dimana kami bisa mengenang pengorbanan Tuhan. Roti dan anggur yang kami pegang ini memang tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya Tuhan kalau Tuhan sudah akan memberkati roti dan anggur yang kami terima ini. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang sudah Tuhan siksa bagi kami semua, dan anggur yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Tuhan, kiranya ya Tuhan, Tuhan yang suci dan kuduskan diri kami masing-masing, layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami kalau kami semua masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus juga yang membantu kami. Perkenankanlah kami ya Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Biar Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan, melalui roti dan anggur yang kami minum ini Tuhan, Tuhan kiranya hidupan kami juga bisa terus diperbaharui, kehidupan kami bisa dipulihkan kembali ya Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama bisa dipulihkan, hubungan kami bisa semakin dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Tuhan yang jawab segala doa-doa kami, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, menyempurnakan kesehatan kami ini Tuhan. Tuhan juga yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami juga dilindungi dari segala virus penyakit. Tuhan juga ya Tuhan, melalui tubuh dan darah ini kiranya mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa kami, juga bagi dunia ini ya Tuhan, sehingga pandemik ini Tuhan, virus ini bisa cepat berlalu, semua bisa berlalu, sehingga kami bisa tahu Tuhan apa rencana Tuhan dalam atas kehidupan kami sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sumber kami mau menerima perjamuan kudus ini, Tuhan yang ampuni, Tuhan yang sucikan dan layakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Amin. Salibnya selamanya mulia, dosaku Yesus.
Kita angkat roti. Kita angkat roti kita. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan yang benar-benar dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah kami ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan kita. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita minum darah Tuhan Yesus Kristus ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan kita. Haleluya, sikanaya hunaya bon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, hosana, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Mulialah Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita nyanyikan oleh kuasa darah. Karena darah yang sudah tercurah ini di kayu salib, darah yang tercurah itu yang telah menebus kita, yang sudah memulihkan, bahkan menyembuhkan segala orang yang sakit. Yang sakit sudah ditanggung. Dosa-dosa kita pun sudah ditebus oleh kuasa darah anak domba ini. Haleluya, haleluya, oleh kuasa darah ini. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Biarlah kami berdoa untuk perjamuan kudus yang sudah kita lakukan ini, dan nanti doa berkat akan kami yang doakan dan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Berdiri semua. Sungguh indah aku dapat di rumah ini. Sungguh aku bahagia. Aku bahagia melihat kalian. Di rumah ini aku ada. Amin, Bapak. Di rumah ini aku bahagia. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sendiri yang telah menyampaikan saat itu bahwa Tuhan berbahagia melihat kami saat ini. Terima kasih. Ini juga yang menjadi kebahagiaan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah kami sambut ini Tuhan, bukan hanya sekedar roti dan anggur, tetapi ini benar-benar menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Yang sudah kami terima, yang sudah kami sambut, dan bahkan juga sudah menyatu dengan kehidupan kami. Saat ini darah Tuhan sudah mengalir dalam darah kami. Tubuh Tuhan juga sudah ada di dalam tubuh kami. Biarlah kami diberi kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk hidup seperti Tuhan yang dengan setia melayani sampai akhir. Demikian pula kelak kami Tuhan. Kami pun akan melayani Tuhan sampai akhir. Sampai ketika Tuhan memanggil kami, kami didapatinya masih tetap setia. Amin. Menjadi Amin. hamba Tuhan. Amin. Menjadi pelayan Tuhan. Amin, Bapak. Terima kasih Amin. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan ini Amin. Tuhan. Kami bersyukur kalau keluarga ini sudah dipilih Tuhan Amin. untuk layak merayakan perjamuan kudus ini. Amin. Karena kami menyadari ada banyak orang di luar sana. Mungkin mereka mau, tetapi mereka belum dilayakkan oleh Tuhan. Mungkin mereka juga mau, tapi mungkin mereka belum mengerti. Tetapi kami bersyukur kalau saat ini selain kami boleh mengerti dan kami juga dilayakkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga melawat keluarga-keluarga lain ya Tuhan. Amin. Agar mereka juga satu saat nanti dilayakkan Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus di dalam rumah tangga masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di sini kami melihat bahwa bukan hanya di gereja kami bisa mendapatkan hadirat Tuhan, bukan hanya di gereja kami merasakan kehadiran Tuhan, tetapi di dalam setiap keluarga-keluarga yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan hadiratnya, dan inilah yang menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan kami Tuhan. Oh Tuhan sudah melimpahkan hadiratnya di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui semua yang terjadi saat ini Tuhan, kami boleh belajar,
kami mendapatkan pelajaran dari semua ini, bahwa kami setiap anak-anak Tuhan pun diberi kuasa yang sama. Amin. Bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala sidang, tetapi setiap anak-anak Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan yang hadir, maka Tuhan akan memberi kuasa yang sama untuk menjadi hamba Tuhan. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani setiap orang-orang yang mungkin mau didoakan dan rindu mencari Tuhan. Kami sudah diberi kuasa. Kami sudah diberi kuasa. Di dalam diri kalian ada kuasa yang sudah Tuhan berikan. Amin. Mari kita melayani. Mari melayani Tuhan. Melayani setiap orang yang mungkin saat ini juga sedang dalam kerinduan untuk mencari Tuhan. Biar melalui hidup kita, orang itu pun boleh menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Aku mengutus kalian. Aku mengutus kalian. Jadilah kalian pemberita-pemberita firman. Amin. Jadilah kalian wakil-wakil dari kerajaan Allah. Dimanapun kalian berada, di tengah-tengah kalian berada. Itulah yang harus kalian lakukan. Itulah yang harus kalian lakukan sebagai alat-alat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Berikanlah kami kuasa dari Tuhan. Berikanlah kami kemampuan, kerajinan, bahkan kemauan ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan jiwa orang-orang ya Tuhan. Dan melalui hari ini Tuhan, kami disadarkan untuk kami berani melangkah, berani melayani Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Karena bukan kami yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja melalui kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita semuanya. Terima kasih. Ibadah ini sudah selesai. Kita mengucap syukur atas kasih anugerahnya. Semua karena kebaikan Allah kita. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kerajinan kita. Haleluya. Semua ini hanya karena kasih anugerah Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita menghadap atas kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga untuk semua rangkaian ibadah keluarga yang sudah kami lakukan ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini ya Bapa. Kami percaya semuanya ini sungguh hanya karena kasih anugerah Tuhan lah. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan juga melayakkan, menyucikan, menguduskan kami ini. Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami ini. Terima kasih ya Bapa. Semoga apa yang kami lakukan saat ini, biarlah semuanya ini boleh menyenangkan Bapa di surga, menyenangkan hati Bapa di surga. Biarlah ini boleh berkenan di hadapan Bapa di surga. Biarlah pintu kerajaan surga ini tetap terbuka atas doa penyembahan, persembahan yang sudah kami lakukan pada pagi menjelang siang yang indah ini ya Bapa. Karena Tuhan juga mendengarkan seruan doa-doa kami ini. Akan segala berkat-berkat yang sudah Tuhan beritakan juga untuk firman Tuhan, untuk segala janji-janji Tuhan juga yang sudah kami terima pada hari yang indah ini melalui ibadah keluarga yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Satu hal yang kami rindu Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa.
Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat kekuatan, berkat kesehatan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Oh, kiranya Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi tubuh kami, terutama khusus dari wabah virus COVID-19 ini. Bila kami dibentengi oleh Tuhan, Tuhan yang membentengi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bila kuasa virus COVID-19 ini tidak menerpa kami, tidak bisa mengganggu tubuh kami ini, hanya karena kasih anugerah Tuhan, karena kami sudah dibentengi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat kesehatan sudah kami terima pada hari yang indah ini ya Bapa, dan berkat-berkat yang lain, yaitu berkat damai sejahtera sukacita ya Bapa, berkat rumah tangga, berkat kebahagiaan ini Tuhan juga akan memberikannya kepada kami ini. Anak-anak yang berhidup pada dengan rukunnya ini juga akan kami terima ya Bapa. Berkat-berkat ini juga terima, mulai dari Ivan Iriniara, Milka, Rahel, Rizka, anak-anak ini bersatu dalam kasih Tuhan. Berkat Tuhan sudah kami terima pada saat yang indah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masa depan anak-anak kami juga, oh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bila pada saat yang indah ini, Bapak di surga yang mencurahkan semua berkat-berkat-Nya, khususnya buat anak-anak kami ini. Masa depan anak-anak ini, mulai dari masalah keluarganya mereka kelak, masalah kehidupan yang dia akan masa datang ini, berkat Tuhan akan mengalir, berkat Tuhan akan menyertai mereka untuk masa depan anak-anak ini ya Bapa. Diberkatilah kiranya masa depan anak-anak kami, mantu-mantu kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, seluruh keturunan-keturunan kami ini, semuanya ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah memberkati keluarga kami, berkat yang sama Tuhan berikan juga kepada seluruh saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada setiap anak-anak Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ya Bapa, tangan kami terangkat kepada Tuhan, dan biarlah tangan Tuhan juga yang akan turun atas kami, dan biarlah kami akan memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara dan saya, memberkati kita semuanya ini, mulai saat yang indah ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya, 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 amin. Terima kasih. Ibadah keluarga kami ini sudah selesai. Tuhan yang memberkati. Shalom.